Kalian yang masih main judul itu ibaratnya kayak orang yang lagi antri buat loncat. Loncat kemana? Ke jurang. Udah gitu di dalam jurangnya ada api. Kenapa gue bilang jurang? Ya karena emang kebiasaan kalian main judi online tuh emang gak ada bagus-bagusnya dan gak ada untungnya. Intinya semua hal-hal yang gak enak dan yang gak baik, kayak misalkan harta habis, ditinggal istri, kehilangan kerjaan, atau usaha hancur, dan semua hal-hal yang gak enak lainnya tuh bakal kalian dapetin kalau kalian masih terus aja main judul. Tapi gue masih aman-aman aja bang, usaha gue masih jalan atau gue masih kerja. Ya itu kan sekarang bos, makanya gue bilang kalian tuh ibaratnya kayak lagi antri. Kalau udah giliran kalian nanti, baru dah jatuh. Ini gue mau info serius buat kalian semua. Pemerintah yang baru sekarang nih, yang baru berjalan nih, kayaknya emang benar-benar lagi serius banget buat berantas judul. Gue nggak tahu 1 atau 2 bulan ke depan kalau misalkan tiba-tiba ada gebrakan yang lebih besar dari pemerintah buat bantai judul atau seenggaknya bikin bandar goyang. Tapi gue yakin sekarang nih bandar lagi banyak-banyaknya nyedot duit dari rakyat jelata kayak kita. Kenapa bisa begitu? Ya supaya kalau emang bener bandar digoyang sama aturan pemerintah yang baru sekarang ini, seenggaknya kantong mereka tuh udah keisi sama duit lu semua. Dan pertanyaannya, emang lu mau ngisiin kantong bandar terus? Sampai kapan, bos? Terus kalau kita mau bicara siapa korbannya, ya kita ini, orang-orang yang penghasilannya sehari paling cuma 50.000 sampai 100.000. Ini gue serius loh, dalam 2 bulan ini aja gue ngeliat beberapa kasus atau kejadian yang gak enak soal dari orang-orang yang emang aktif main judul. Yang pertama teman gue sendiri, istrinya bawa 3 anaknya pulang kampung, terus minta cerai. Yang kedua, teman usaha bokap gue, pailit dan gak bisa bayar utang ke bokap gue. Usahanya habis setelah 8 bulan ini dipegang sama anaknya yang ternyata aktif banget main judul. Padahal nih ya, menurut bokap gue nih toko udah lama, tokonya juga rame, pelanggannya banyak, hancur gitu aja karena anaknya tadi itu main judul. Dan yang terakhir nih yang baru beberapa hari aja terjadi sama temen gue, selama ini gue ngeliat hidupnya tuh kayaknya enak-enak aja, punya rumah tingkat, motornya ada 2, punya mobil 1, anaknya sehat-sehat gitu kan. Tiba-tiba pas gue lewat rumahnya, gue lihat kok ada tulisan plang rumahnya mau dijual. Kayak gue tanya lah, lo mau pindah kemana emang gitu kan. Ternyata akhirnya dia cerita kalau suaminya tuh ya gitu, judul, utangnya banyak. Bahkan dia sampai cerita tuh hampir nangis. Teman gue ini cewek, si istrinya gitu. Si istrinya orang yang aktif main judul. Si teman gue ini akhirnya cerita kalau ternyata di gajian kemarin aja, sisa duit gaji suaminya itu cuma 300 ribuan. Sedangkan anaknya 4 dan 3 itu masih nyusu, 1 sekolah. Coba lu bayangin gimana kalau lu ada di posisi bininya. Pusing gak tuh? Anak sekolah, belum nyusu, belum makan sehari-hari, belum listrik, air, segala macam. Padahal setahu gue suaminya itu kerja di perusahaan otomotif gede. Makanya ya bisa dibilang kehidupannya cukup mapan gitu. Cuma sayangnya kenapa sih malah main kayak gitu? Kayak enggak malah ngabisin banda gitu kan. Setelah gue ngomong kayak gini, apa lu bakal berhenti judul? Ya kagak. Karena lu belum ngerasain sendiri hancurnya gimana, berantakannya gimana. Mungkin ya, amit-amit sebenarnya gue juga nggak ngarepin lu sampai ke sana. Tapi kalau misalkan nanti sampai kejadian, dan lu benar-benar sampai, ya bisa dibilang jatuh lah sejatuh-jatuhnya nih, sedalam-dalamnya tuh jatuh, hancur sehancur-hancurnya. Mungkin ini ya, lu bakal keinget tayangan ini, video ini, atau mungkin lu bakal balik nonton video ini, barulah lu bakal mikir, oh iya ya bener ya, kenapa nggak dari dulu gue berhenti judul.